Sama Bapak Ibu di contoh 3. Temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Nah, sini Bapak Ibu kita sudah masuk di temukan. Mengenal dan membangun kesadaran peserta didik terhadap pengolahan sampah dan hidrometer. Oh, ini tadi contoh pengolahan sampah ya Bapak Ibu ya. Perubahan iklim ya. Jadi misalnya bank sampah itu dibuat menjadi ada yang organik, non organik, plastik gitu. Seperti itu kemarin bank sampah yang satu saja digabung. Yang bank sampah kemarin kita buat. Ada organik, ada begitu ya. Bisa-bisa. Ya, bisa-bisa. Ya, itu maksudnya Bu. Jadi temukan. Jadi kalau kita melihat di sini di sekolah banyak sampah non organik misalnya Bu. Kemudian ada yang organik juga, misalnya buah mangga yang jatuh, rumput yang habis dicabut bisa menjadi pupuk. Ya, seperti itu ya maksudnya. Sudah jadi pupuk Bu ya. Ya, kompos gitu ya. Kemudian bayangkan, jadi kita akan menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Jadi Bapak Ibu sampai dilakukan itu kita ya mewujudkan pelaporan yang mereka dapat melalui yang mereka dapat kerjakan melalui aksi nyata. Dan yang terakhir itu, Bapak Ibu ya, karena kita direkam ini saya berdiri. Kemudian Bapak Ibu untuk fase D, ini fase D ya Bapak Ibu ya, untuk SMP. Untuk SMA. SMP dia SMA fase E SMA. Modul proyek penguatan proyek pelajaran fase D dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Oh persis, sampah juga. Tema hidup berkelanjutan sampahku. Supaya yang disasar, dimensinya dulu. Dimensi profil proyek Pancasila itu ada 3, gotong royong, pengenalan kritis, bagaimana berkata. Supaya yang disasar memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam, kerjasama, koordinasi, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dari gagasan. Nah, kemudian Bapak Ibu di asesmen awal. Di asesmen awal bisa dilakukan sebelum rangkaian kegiatan dimulai untuk mengukur kompetensi awal peserta didik yang dipakai untuk menentukan kebutuhan diferensiasi. Jadi kembali lagi ke diferensiasi Bapak Ibu ya, bahwa di sini harus mengakomodir gaya belajar mereka. Nah, Bapak Ibu untuk topik pembahasan kita masuk ke pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada rencana asesmen ya Bapak Ibu. Rencana asesmen ini adalah yang nanti kita jadikan LK ya Bapak Ibu, yang satu LK, LK 4 maksudnya. Banyak ya aspek-aspek kreativitas yang bisa diukur di situ. Si Ani ini sudah bisa menggunakan kaos tangan ketika mengangkat ranting yang berduri atau rumput ya putri malu yang berduri misalnya. Berarti ini anak kreatif begitu ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, bergotong royong. Anak ini mengajak temannya karena kayu yang diangkat sampai yang berupa rangkaian kayu yang besar. Ternyata dia panggil temannya 7 orang untuk bantu dia untuk mengangkat. Berarti nilai gotong royongnya di sini sudah ada. Makanya kemunculannya Bapak Ibu kita sudah berkata-kata saja. Jadi saya lihat itu rapor kemarin 3 bulan, karena saja itu saya lihat. Nah di situ hanya 2 halaman, Pak. Itu kelas 2 SD, 2 halaman. Jadi bercerita. Saya bilang ini sekolahnya sudah paham gitu, karena memang lab school banyak. Kita ada 28 orang terpilih menjadi fasilitator sekolah penggerak dari semua Makassar. Sudah paham sekolahnya. Nah kemudian Bapak Ibu, untuk 4 kriteria ya Bapak Ibu mulai berkembang selanjutnya ini yang SD ya Bapak Ibu. Jadi mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan Indonesia. Nah di situ Bapak Ibu ada yang mulai berkembang ya, MB ya Bapak Ibu. Sedang berkembang SB, berkembang secara itu MB, BSH, kemudian SB, yang terakhir yang sangat berkembang. SB, MB, BSH dan SB. Jadi Bapak Ibu kita checklist. Misalnya Bapak Ibu mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan serta praktiknya. Bagaimana anak sudah bisa menganalisis dinamika yang mencakup kepercayaan dan praktik
keseharian ya. Misalnya kalau misalnya di TK Manggarai ada yang Kristen gitu ya Bapak Ibu ya, berdoanya. Kalau kita orang Islam, oh ternyata tangannya naik seperti ini, oh ada yang bisa membedakan. Kalau orang Kristen ternyata berdoanya seperti ini, gaya-gaya berdoa misalnya Bapak Ibu itu sudah nampak terukur. Tapi kalau Kristen itu begini, ya. Begini. Ya. Ya, kemudian Bapak Ibu optimalisasi asesmen project. Ya, jadi guru dapat memperhatikan beberapa strategi berikut untuk dapat mengoptimalkan asesmen project. Jadi yang pertama memastikan adanya keselarasan antara tujuan aktivitas dan asesmen project. Tadi kan gambarannya Bapak Ibu itu sudah ada ya, dari 3 contoh. Mengoptimalkan asesmen formatif untuk membantu murid mencapai tujuan project. Jadi Bapak Ibu ada asesmen formatif. Kalau misalnya Bapak Ibu ada anak, jadi Bapak Ibu misalnya ada sekolah yang memang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, itu harus pelan-pelan didampingi. Ya Bapak Ibu, di situ di undang-undang pelan-pelan didampingi. Jadi tidak boleh ada diskriminasi. Equality before all, equality and equity ya Bapak Ibu. Jadi adil belum tentu sama ya Bapak Ibu. Adil belum tentu sama. Kita adil, tapi ternyata itu kita tidak menyamakan mereka ya Bapak Ibu. Jadi adil belum tentu sama, makanya ada equity ya. Kesamaan. Kemudian Bapak Ibu 3 menekankan pelaksanaan asesmen berbasis kinerja ya Bapak Ibu. Jadi asesmennya harus berbasis kinerja. Oleh sebab itu untuk PAUD harus banyak kata-kata, untuk SD ada kriteria-kriteria, rubrik-rubrik, ada catatannya Bapak Ibu. Kemudian ada pengamatan, ada portofolio dan sebagainya, itu sebagai bentuk instrumen asesmen yang beragam. Jadi banyak juga yang salah paham di sini ya Bapak Ibu, miskomunikasi. Katanya, kenapa ada assessment? Tapi saya waktu chat, ada fasilitator, guru penggerak. Ada fasilitator, guru penggerak. Dia bilang, tidak ada assessment kalau portofolio. Bapak ini tersesat. Jadi bagaimana Ibu mau mengukur bahwa ini anak sudah mencapai tujuan yang kita yang akan kita capai di awal? Yang tidak ada ya, karena yang kita lihat proses, betul proses. Jadi bagaimana mau menggambarkan proses itu? Jadi Bapak Ibu, fasilitator ternyata masih ada yang keliru juga begitu Bapak. Makanya Bapak Ibu sebentar saya akan bagikan lagi untuk buku panduan ya, mulai dari dimensi sampai pengalaman P5 itu. Kemudian Bapak Ibu menekankan sudah yang keempat, menggunakan instrumen asesmen yang beragam ya Bapak Ibu. Jadi rubrik, ada daftar cek, ada catatan, bahkan sampai portofolio yang Bapak Ibu itu bisa memungkinkan. Kemudian Bapak Ibu, ditambah Ibu. Kemudian Bapak Ibu 1, memastikan adanya keselarasan antara tujuan aktivitas dan asesmen project. Untuk memastikan adanya keselarasan antara tujuan aktivitas dan asesmen project, maka guru Bapak Ibu dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran berdasarkan metode backward design ya Bapak Ibu yang. Oh ini backward ini pernah diperkenalkan di Loka P5 tahap 1 tahun pertama ya Bapak Ibu, backward design. Jadi dia dari belakang ke depan ya. Jadi backward design ini Bapak Ibu ternyata memastikan terlebih dahulu bukti pencapaian itu. Jadi backward design itu Bapak Ibu itu harusnya CP di awal, tapi ini capaian pembelajaran di akhir. Bapak Ibu masih ingat? Jadi backward design itu CP menjadi akhir ya Bapak Ibu, harusnya di awal. Apa yang ingin dituju? Kalau kemarin yang kurikulum K13 itu ya Bapak Ibu sudah terancam bahwa di awal kita akan masih siswa dapat, siswa mampu, siswa ternyata itu di akhir ya Bapak Ibu, backward design. Jadi pengembangan aktivitas yang relevan itu bisa tercapai dengan backward design. Nah, aktivitas proyek Bapak Ibu yang dikembangkan bukan berdasarkan pada tema proyek, namun berdasarkan dimensi ya Bapak. Jadi jangan melihat tema proyek Bapak Ibu, tapi kita lihat dimensi, kita melihat elemen dan kita melihat sub elemen yang Bapak Ibu yang kita capai. Contoh Bapak Ibu. Contohnya, menentukan tujuan menghasilkan solusi alternatif dengan mengadaptasi berbagai gagasan dan umpan balik untuk menghadapi situasi dan permasalahan. Ini adalah dimensi kreativitas. Nah, untuk merancang assessment, Bapak Ibu, peserta didik dapat menuliskan ide solutif terhadap sebuah isu permasalahan yang mencakup berbagai sudut pandang. Jadi pendidik menggunakan rubrik sebagai instrumen. Jadi ada asesmennya Bapak Ibu, kita menggunakan rubrik. Untuk mengembangkan aktivitas ya kita mendiskusikan soal terkait sebuah permasalahan secara berkelompok.
Nah, apa fungsinya? Asesmen awal dilakukan untuk memetakan kemampuan awal murid dalam mencapai dimensi elemen-elemen profil belajar Pancasila menjadi tujuan proyek. Jadi termasuk memahami kesiapan belajar murid. Pahamkah mereka Bapak Ibu? Jadi kalau ini di perkuliahan Bapak Ibu ini sering disebut dengan preliminary study ya, atau empirical data. Jadi kita menggali data-data empiris ya Bapak Ibu. Apakah data-data empiris itu adalah data-data yang berdasarkan fakta. Jadi dukungan-dukungan Bapak Ibu yang didapatkan di lapangan itu ya betul-betul sesuai dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, formatif, dilakukan seiring proses pembelajaran. Jadi sementara berjalan Bapak Ibu ya kita perlahan-lahan melihat begitu hasilnya. Apakah kita memilih bahan balik gitu ya, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu asesmen sumatif. Ya ini akhir ya Bapak Ibu ya, seperti biasa. Jadi melihat pencapaian murid, apakah dimensi profil belajar Pancasila yang 2 tadi beriman dan bertakwa itu tercapai, apakah kebinekaan global itu tercapai. Kalau di dalam kita ada homogennya Bapak Ibu ada bukan hanya Islam saja, ya ada agama yang lain. Kemudian asesmen ini memiliki porsi paling besar dalam pelaksanaan proyek. Jadi asesmen formatif Bapak Ibu karena itu ongoing. Jadi kita sementara berjalan ya kita melihat lagi perkembangannya anak seperti apa, ketertarikannya seperti apa. Ada yang unik Bapak Ibu. Di yang ketiga ini penekanan pelaksanaan asesmen berbasis kinerja. Saya langsung baca contoh ya, saya bacakan dulu. Pada asesmen project, guru diharapkan bukan hanya membuat asesmen kognitif tertulis ya Bapak Ibu, tapi juga dapat mengembangkan asesmen kompetensi berbasis kinerja. Nah ini asesmen berbasis kinerja memberikan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan kemampuannya dalam berbagai cara, seperti membuat poster ya Bapak. Makanya sekarang ada aplikasi-aplikasi banyak anak yang sudah buat. Yang SMA Bapak ini paling banyak itu SMA ya Bapak. Jadi mereka membuat podcast, membuat video-video campingnya pada saat kokurikuler ya Bapak Ibu. Mereka merekam kemudian mengolah video-video tersebut, sehingga sekarang Bapak Ibu saya lihat terkasih di sekolah SMA tiap hari dia update fotonya, ada memang anunya dia buat template-nya Pak. Template-nya dia buat SMA 13 upacara bendera itu tiap hari begitu Pak. Kepala sekolah begitu Pak. Di sekitarnya Pak. Jadi semua aktivitas keseharian itu dibuat. Muncul di situ gubernur, kepala dinas. Begitu Pak, jadi saya lihat ternyata sebenarnya anak-anak memang Bapak Ibu ya diminta untuk mendesainnya, ada video, lagu, film, desain banyak. Nah contoh, terdapat sebuah proyek bertema gaya hidup ya Bapak Ibu ya, berkelanjutan dengan sasaran dimensi bernalar kritis ya Bapak Ibu, salah satu dimensi bernalar kritis. Aktivitasnya murid membuat reportase mengenai pengolahan sampah di lingkungan rumah atau sekolah dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang tidak sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan. Nah, alih-alih hanya membuat tes tulis di akhir untuk penilaian, tim pelaksana dapat menilai kinerja murid selama proses pembuatan reportase berlangsung menggunakan lembar observasi, rubrik, daftar cek, dan instrumen asesmen lainnya ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya tes tertulis dari pemahamannya seperti saya di dalam mengolah sampah ternyata tidak semua anak Bapak Ibu itu dengan gaya belajar visual ya Bapak Ibu yang menulis apa yang dia lihat, apa yang dia tulis, tetapi dengan berbagai macam jenis kinerja ya Bapak Ibu, dan melihat kinerja murid, maka tentunya bisa menggunakan berbagai macam jenis instrumen ya Bapak Ibu. Situ dimensi yang disasar bisa kreativitas dan bergotong royong. Misalnya membuat instalasi energi listrik sederhana bertenaga angin ya, untuk mengisi daya peralatan sekolah. Meskipun dampaknya tidak signifikan, hal ini menjadi upaya membangun kesadaran terhadap energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, rubrik juga dapat digunakan oleh pendidik untuk memusatkan perhatian pada kompetensi yang dikuasai. Capaian kinerja ditugaskan dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai dan dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik. Ada checklist juga Bapak Ibu, boleh jadi daftar informasi, daftar ciri-ciri, karakteristik yang mau dilihat. Oh ini anak rajin, ini anak lamban, ini anak dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Anekdotal ya Bapak Ibu yang sering disebut dengan anekdot ya, dari catatan singkat hasil observasi, atau ini juga sering disebut dengan coding ya kalau kita di riset Bapak Ibu. Jadi coding itu lihat perkembangan anak. Oh anak ini sudah bagus, anak ini
sudah bisa bekerja sama dengan temannya, artinya kegotong royongannya itu sudah nampak di situ ya. Terkait lagi apakah dia berkembang belum berkembang, artinya hanya Bapak Ibu yang tahu ya sebagai fasilitator di lapangan. Kemudian ada grafik perkembangan ya Bapak Ibu. Dengan grafik ini juga infografik itu bisa dituangkan dalam bentuk gambar. Jadi ada tahapan perkembangan belajar peserta didik Bapak Ibu itu dalam grafik. Boleh ya Bapak Ibu, di Excel pun itu boleh dibuat. Untuk pendalaman mengenai topik instrumen assessment itu kita bisa merujuk kembali ke materi lokakarya pembelajaran dan assessment. Nah, menggunakan instrumen assessment Bapak Ibu yang beragam. Jadi di sini ada kriterianya, misalnya kriteria dimensi bernalar kritis. Apakah dia mulai berkembang, kelengkapan sajian informasinya begini. Menyajikan jawaban untuk sebagian kecil pertanyaan panduan. Kalau sudah berkembang, menyajikan jawaban yang sebagian besar pertanyaan panduan. Jadi Bapak Ibu itu mulai nampak ya Bapak Ibu ya. Untuk misalnya mulai berkembang di sini mengidentifikasi contoh kebutuhan untuk sebagian kecil pertanyaan panduan. Ya, bisa menganalisis jenis kebutuhan primer dan sekunder dengan kurang tepat. Ini berbeda-beda ya Bapak Ibu. Sampai di sana berkembang menganalisis jenis kebutuhan primer dan sekunder dengan tepat dan terperinci. Jadi Bapak Ibu ada kata-kata yang membedakan yang dari statement rubrik yang sebelumnya. Misalnya di sini primer dan sekunder dengan tepat, di sini primer dan sekunder dengan tepat, tapi di sini jenis analisisnya satu, di sini tidak ada lagi satu, tapi di sini jenisnya itu sudah semua tepat dan terperinci. Nah, kemudian Bapak Ibu penggunaan instrumen asesmen yang beragam. Ya, yang beragam Bapak Ibu, asesmen formatif berbentuk checklist ya, misalnya poster analisa diri, jurnal kreasi, hasil kreasi. Jadi apakah sudah ada, mereka sudah bisa mengakomodir itu dengan baik ya Bapak Ibu, maka itu tinggal di checklist saya sebagai bentuk laporan asesmen. Penilaian lawan presentasi ya, misalnya kalau ini presentasi ya Bapak Ibu, penjelasan pemahaman apakah itu clear, jelas, bagaimana kepercayaan diri anak, kontak matanya, level suaranya, intonasinya besar tidak, layak tidak, kecil tidak ya. Detail ya Bapak Ibu pendukung dalam penjelasannya ada tidak, misalnya sumber-sumber yang digunakan dan seterusnya. Asesmen yang beragam. Jadi di sini ada asesmen formatif Bapak Ibu yang berbentuk checklist. Jadi contohnya Bapak Ibu sini ada sub-elemennya, kriteria indikatornya, misalnya kriteria kekuasaan dan kedalaman pemahaman terhadap isu perubahan iklim dan jejak karbon. Nah, indikatornya Bapak Ibu bagaimana kualitas informasi yang ditampilkan dalam infografik yang bisa jenis variasi dan akurasi data. Apakah isi poster mengembangkan hubungan sebab akibat antara aktivitas manusia, gas rumah kaca dan perubahan iklim dengan akurat serta menyeluruh. Kalau ini Bapak Ibu saya kira lebih dominan ke daerah perkotaan ya. Kalau efek rumah kaca kalau kita di slide ini masih belum sampai ke sana. Kalau beriman dan bertakwa Bapak Ibu ada kriterianya, indikatornya seperti apa ada ya Bapak Ibu, itu jelas. Ya, untuk penggunaan instrumen assessment yang beragam, contohnya Bapak Ibu akan nilai akhir project, ini yang akhir project. Benar kritis misalnya, mengajukan pertanyaan untuk menjawab keingintahuannya ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau kita zaman dulu guru siapa yang bertanya itu murid yang berani. Ya Bapak Ibu ya, jadi nilainya bagus karena gampang dikenal. Kalau sekarang Bapak Ibu memang itu kembali tertuang di kompetensi bahwa untuk mengidentifikasi suatu permasalahan ternyata memang mengenai diri dan lingkungannya itu memang terlihat begitu pengetahuannya. Kemudian bisa mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan ya, Bapak Ibu, apakah dia di kolom mana gitu ya. Fasilitator dia tentunya Bapak Ibu sebagai guru memiliki peran yang how to run in the project ya, bagaimana proyek itu bisa berjalan, dan Bapak Ibu guru tentunya bisa membagikan preferensi siswa, bisa membagikan job description-nya seperti apa. Ibu juga tentu menjadi pendamping kalau ada siswa yang kesulitan ya Bapak Ibu ya, harus betul-betul mampu mendampingi yang mendidik bagaimana mereka run in the project ya, isu-isu yang relevan dan mengarahkan peserta didik, perencanaan aksi yang berkelanjutan. Jadi memang Bapak Ibu terkait itu kita memang harus kaya ya, apalagi kalau di sini dari SMA. Apalagi SMA Bapak Ibu sekarang anak itu kritis Pak. Jadi kita memang harus menggali sumber informasi, mengcover diri ya Bapak Ibu ya.
Ibaratnya kita di Wiro Sableng tidak boleh jurus antara itu dikeluarkan semua. Ya Bapak Ibu, jadi guru itu harus jangan sampai ada murid yang mau membunuh gurunya ya Bapak Ibu ya, dalam tanda petik. Apalagi guru SMA ya Bapak Ibu sekarang anak kritis. Jadi jurus-jurus andalan Bapak Ibu harus punya. Jadi jurus-jurus pamungkas itu di akhir-akhir baru dikeluarkan. Nah, hal penting Bapak Ibu yang diperhatikan adalah bagaimana di sini proyek ini meminimalisir porsi guru. Karena kenapa Bapak Ibu yang holistik, anak itu yang bereksplorasi, anak itu yang harus banyak mencari sumber ya. Jadi Bapak Ibu tidak mengarahkan yang memaksimalkan porsi murid. Sehingga kenapa aktivitas proyek ini berpusat pada murid. Jadi sering dikatakan student as the learning center ya Bapak Ibu ya. Maksud adalah murid adalah pusat pembelajaran, sehingga mereka menjadi pembelajar yang aktif. Jadi guru perlu melibatkan murid dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan murid untuk berpendapat, choice yang untuk menentukan pilihan, choice. Contoh implementasinya Bapak Ibu, jangan sampai bingung apa itu choice, apa itu choice. Perencanaan proyek, jadi kita mendiskusikan dulu ya Bapak Ibu, mengajak mereka diskusi, menyusun indikator keberhasilan. Tugas kita ya Bapak Ibu ya, sebagai pendidik, apa sebagai guru, rubrik penilaian yang sudah ada, perencanaan alur terus ada ya di tahapan-tahapan proyek ya, atau sering disebut dengan sintaks pelaksanaan. Kemudian ada penentuan eksplorasi topik ya Bapak Ibu ya, pengembangan tema dan proyek dan lain-lain yang menyangkut itu. Pelaksanaannya Bapak Ibu, jadi ada nanti diarahkan untuk menyimak ya, memberikan pendapat di dalam diskusi, memilah, memilih ini perlu, ini tidak perlu ya, mengolah informasi, konten yang dipelajari ya, pemahaman terhadap sesuatu terkait dengan proyek Bapak Ibu ya, pemilihan atau menunjukkan kemampuan pencapaian belajar, merefleksikan dan seterusnya. Jadi tujuan dari pelibatan murid terhadap pemberian voice dan choice Bapak Ibu adalah untuk mendorong supaya mereka memiliki self-regulated learners ya Bapak Ibu ya, kemandirian. Jadi mereka punya mereka memiliki kesadaran bahwa mereka bisa mengatur diri sendiri ya. Nah Bapak Ibu, untuk tahapan ya dari hal-hal sederhana Bapak Ibu yang kompleks, dan tentunya di sini menjadi pembelajaran, membuat murid menjadi pembelajaran mandiri yang aktif. Ya, satu, kita harus memastikan murid belajar secara aktif. Jadi mendiskusikan tujuan pembelajaran, menyimak dan memberikan pendapat, mengidentifikasi masalah, memilah. Jadi Bapak Ibu, inti daripada P5 ini itu harus totalitas kepada murid. Ibaratnya Bapak Ibu persentase, maka 85% itu murid, Bapak Ibu hanya 15%. Jadi tahapan-tahapan ini betul-betul mengasah ya keterlibatan murid pada proses pembelajaran, sehingga mereka ini cukup menantang bagi guru. Oleh karenanya penting untuk memberikan dampingan pada murid secara bertahap dan berkelanjutan dengan alokasi waktu yang memadai. Nah, itulah sebabnya senyaman mungkin Bapak Ibu membuat P5 ini leluasa untuk mengatur ya, apakah mau harian, mau mingguan ya Bapak Ibu, mau bulanan, satu minggu full itu boleh. Kemudian Bapak Ibu, pengoptimalan pelibatan pihak luar sekolah. Jadi ya, terkait mitra ya Bapak Ibu, misalnya kita mengajar anak belanja di supermarket, mengajar anak menemui Pak Ganden, dia beli ikan, menyodor ramuan, bahasanya pautnya Bapak Ibu ya, sudah dilaksanakan kemarin di Maharaya. Kita tanya jawab Bapak Ibu ya, pembagian kelompok dan pembahasan instruksi penugasan. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan berkelompok berdasarkan sekolah, dan setiap kelompok kurang lebih ya, 3 orang ya Bapak Ibu ya, Ibu pengawas, Bapak pengawas sama mendampingi. Setiap kelompok bertugas mendiskusikan dan mencatat miskonsepsi proyek yang kerap terjadi di lapangan. Kemudian setiap kelompok juga dapat menuliskan hasil diskusi menggunakan media pendukung. Tidak perlu ya Bapak Ibu, harusnya ada yang diberikan ke kita, tapi tidak ada lagi tulisannya kertas. Tidak ada spidol. Jadi Bapak Ibu, kita catat-catat di kertas saja, langsung kita diskusikan. Kita Bapak Ibu 30 menit saja ya Bapak Ibu. Jadi kita mencatat apa miskonsepsi masing-masing sekolah saja untuk Pak. Karena beda, misalnya proyek beda. Jadi yang terlalu saja Bapak Ibu, apa yang kita perlu catat-catat. Masih ada waktu 10 menit. Kalau 30 menit saya kurangi jadi 10 menit ya Bapak Ibu. 5 menit saja, 5 menit. Kita konsepsi ya Bapak Ibu.
apakah harus memenuhi dalam satu semester itu sebenarnya berapa yang mesti dicapai JP-nya? Karena kalau saya lihat di sini untuk pelaksanaan secara utuh itu harus 17 aktivitas, tetapi apakah tidak bisa kalau memang sesuai dengan aktivitas untuk mencapai P5 atau kegiatan P5 yang kita susun itu, atau bagaimana pengaturan waktunya? Ini yang masih menjadi miskonsepsi. Apakah harus memenuhi yang 17 kali pertemuan kali 7 JP dalam satu pertemuan 1 minggu, ataukah bagaimana di sini Pak, yang saya masih bingung sampai sekarang, dan saya mohon pencerahannya untuk ini di apa begitu. Ternyata anak itu tidak banyak terlibat di situ, malah orang tuanya yang banyak, kan itu sebuah permasalahan juga. Jangan bikin dodol, dia yang putar itu dodol, api lagi, kemudian paruh kelapa nanti diiris tangannya begitu. Apalagi kalau kita bawa mesin parut di sekolah itu yang distaker, kemudian dia masukkan itu kelapa masuk tangannya anaknya orang, aduh kita yang dituntut. Jadi ya Bapak Ibu harusnya menciptakan P5 itu harusnya ramah anak gitu ya. Kalau kita di kota harus ramah anak. Ya misalnya menyusun balok saja begitu kan ada yang nampak di situ ya, misalnya bagaimana kebutuhan proyekan mereka. Misalnya satu kelompok di sini kita mau menyusun kalau matematika bangun ruang misalnya, perkenalkan anak ini sudah mengenali bangun ruang, tapi ini di luar itu kan contoh ya, susun di sana A B C D, di sana susun sudah bagus, jadi kan bisa mengisi deskripsi setiap anak, keterlibatannya itu bisa terukur di situ. Misalnya tadi ibu, misalnya P5 kita mengumpulkan biji-biji kerikil yang di sungai misalnya, dimasukkan untuk pojok baca misalnya, dan itu diajari mereka mengecat, itu kan kreativitas di situ. Jadi kreatifnya nampak di situ, anak ini sudah bisa mengecat itu botol aqua, jadi ini secara mandiri, itu kan bagus Bu ya, untuk membantu mereka bernalar kritis. Oke, dan memberdayakan bobo sekitar Bu ya. Oke. Ada keluarga muda gitu ya. Yang penting kita panggil pengawas Pak. Jadi Baronso mungkin. Banyak yang mau ikut itu kalau ada Baronso kita ke apa lagi namanya? Pertama kan? Kayak nama Kalimantan, langsung Kalimantan saja. Iya Bu, bisa. Tapi Bapak Ibu bisa lebih kreatif. Kalau misalnya mau nanti tahun ini mau ambil 2 begitu, karena waktunya kan pendek, pendek bisa memilih yang tidak ada nuansa produknya begitu kan. Karena kan Bapak Ibu P5 ini kan hanya menyasar 6 dimensi ini, mengukur prosesnya itu apakah itu terukur. Nah itu paling enak sekali, tidak perlu ribet-ribet membuat anekdot, mau di portofolio kan, mau di checklist, mau membuat deskripsi rubrik dan seterusnya, tidak perlu. Itu cuma berkata-kata saja, 5 kalimat, 5 paragraf, terlalu banyak ya. 5 kalimat ya. Tapi yang positif saja begitu kan. Ini kan pembelajaran disiplin positif begitu ya. Jadi kata-kata yang harus positif. Anak ini sudah bagus misalnya. Kemarin saya baca rapor pendidikannya anak saya. Raisya ini sudah pandai, sudah mampu mengatur waktunya. Dia sering mengingatkan temannya. Namun dia begitu pertama dia angkat begitu anaknya setinggi langit, kemudian dia hempaskan. Namun Raisya masih perlu seperti ini. Jadi harus positif begitu ya. Harus banyak memuji di laporan-laporan P5-nya ini.